Roma 12 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama. Kalau sudah, di depan juga ada, multimedia juga ada, bisa lihat. Anda yang punya mata sudah agak kurang-kurang jelas. Mungkin kau terlanjut bawa Alkitab itu tulisan di kecil. Oke, lihat ke depan. Biar juga depan juga ada. Yang penting di sini kita bisa baca firman. Iya. Roma 12 ayat 9, nasihat untuk hidup dalam kasih 2, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Kita baca sekali lagi 2, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Firman Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka, kita, anak-anak Tuhan yang membaca, merenungkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih berbahagia adalah mereka yang bukan hanya baca, tapi pulang lakukan firman. Kebahagiaan itu akan dikaruniakan, akan ditambahkan. Kebahagiaan itu satu situasi. Kebahagiaan itu suasana hati. Kebahagiaan itu tidak ditentukan dari hal-hal yang ada di luar. Saya ulang lagi. Kebahagiaan itu bukan ditentukan dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Dimanapun kita berada, apa yang kita terima itu bukan menentukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu suasana hati. Kamu berada di tengah badai padang gurun, kita bisa menikmati kebahagiaan. Kita bisa menikmati ketenangan. Karena itu bukan ditentukan dari keadaan sekitar, bukan apa yang kita terima. Contohnya, gaji belum masuk, tapi selalu bahagia. TPP 4 bulan 6 bulan, tapi ada yang masih berbahagia sampai saat ini. Contoh berbahagia itu bukan dia jalan tertawa, tidak, dia selalu tersenyum, dia selalu sukacita, dia selalu tenang, pelayanan jalan, aktivitas jalan, dia hidup tidak mengeluh. Ini berbahagia. Amin. Haleluya. Artinya bukan dari sesuatu yang kita terima, tapi dari suasana hati di mana Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk kita tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan di hari ini tentang kasih yang murni. Amin. Haleluya. Tuhan tuntut kita punya kasih yang murni. Kalau bensin bisa murni, apalagi yang murni? Bisa bantu bilang? Emas murni, apalagi yang murni? Selain bensin dengan emas, berlian juga murni. Yang asli lah begitu. Murni kalau kita cari kata-kata yang mendekati. Kata-kata yang mendekati berarti asli, jangan palsu. Nah ini, berarti pakai baju juga harus asli. Kayak saya pakai batik Sumba. Ini original, asli. Bapak Donalis Wenge punya yang kasih asli, dia bawa dari sana. Apalagi pakai handphone, jangan pakai handphone yang tidak asli, karena nanti pakai tidak lama nanti rusak. Jangan pakai HP Android tapi kamera di depan langsung tempel kamera iPhone, berarti itu tipu, itu tidak asli. Apa yang asli lagi? Apa yang asli? Banyak wajah kita bisa bikin. Di Korea, Jepang itu wajah banyak tidak asli. Hidung bisa mereka pakai hal-hal yang elastis yang bisa buat itu hidung mancung. Nanti mereka pulang ke rumah langsung mereka lepas makeup semua. Tidak asli. Mereka bisa make over wajah sehingga tidak asli. Pernah nonton video-video yang ada di Facebook seseorang orang Afrika yang dia pegang alat penyemprot macam udara gitu, tiba-tiba di jalan di taman dia semprot wanita yang pakai wig, langsung wignya terbang, langsung mereka marah. Mungkin ada nonton di Facebook. Berarti rambutnya tidak asli. Tuhan tuntut yang asli atau Tuhan tuntut yang murni dari hati kita. Tentang apa? Tentang mengasihi. Mengasihi ini bukan hanya berbuat baik, itu salah satu. Lakukan kebaikan itu salah satu. Kita tidak boleh menerjemahkan mengasihi itu kasih uang. Bikin baik orang itu mengasihi. Itu salah satu. Ada banyak terjemahan tentang mengasihi. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Hari ini kita akan renungkan secara bersama-sama tentang kasih yang murni. Terlalu banyak tantangan persoalan dalam hidup ini sehingga membuat kita punya kasih tidak murni lagi. Dalam perjalanan kekristenan, Alkitab ini terlalu sulit untuk dijalankan sehingga Tuhan simpulkan menjadi dua, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Tuhan permudah firman Tuhan untuk kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah berarti kita taat melakukan semua firman Tuhan. Kasih kepada sesama, kita berbuat baik, kita melakukan hal-hal yang memberkati, menolong. Itu kasih kepada sesama. Tuhan mau kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama harus murni. Banyak orang mengasihi Tuhan murni, tapi mengasihi sesama tidak murni. Amin. Haleluya. Tuhan mau kita koreksi diri kita. Saya yang membicara. Kita semua yang mendengarkan, Anda yang mendengarkan secara live streaming. Hari ini sudahkah kita mengasihi secara murni? Kalau masih ada yang kotor-kotor, kasih pindah, bakar itu. Harus melalui pembakaran. Tadi Bapak Karbo bilang emas. Emas itu kalau mau pisahkan logam daripada emas, tidak dipisahkan melalui tapisan, tidak bisa. Harus dipisahkan melalui pembakaran. Logam akan cair, emas dia akan tetap. Sehingga pembakaran semakin derajat Celciusnya tinggi, maka emas yang murni itu akan kelihatan. Dan itu akan diambil. Kasih masuk dalam cetakan. Bawa ke tukang emas, mereka jual dan proses. Jadi anting, jadi gelang, jadi apapun. Jadi casing handphone. Banyak. Bapak Ibu semua, apapun yang ada di hati kita, di hidup kita, yang membuat kasih kita kepada Tuhan yang sesama tidak murni, kita harus pisahkan itu. Kita harus koreksi diri kita. Saya sudah mengasihi secara murni atau tidak? Atau tidak saya punya kasih ini masih pura-pura? Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak mau penerapan kasih itu dilakukan dengan kepura-puraan. Saya ulang lagi, Tuhan tidak mau penerapan kasih itu dilakukan dengan kepura-puraan. Artinya, kalau kita mau mengasihi, harus dari hati yang tulus dan murni, atau sungguh-sungguh mengasihi. Bapak Ibu semua, beberapa kali mungkin kita lihat di Facebook, di orang punya status ketika ada acara-acara anak-anak Tuhan yang mungkin dibaptis atau mungkin mengambil komitmen dengan pelayanan, terus ada yang tulis selamat pikul salib. Kita berpikir melayani Tuhan itu pikul salib. Macam kami ini pikul salib, Bapak Ibu tidak. Pikul salib itu keputusan untuk menderita karena melakukan firman. Itu pikul salib. Saya ulang, pikul salib itu keputusan untuk menderita karena melakukan firman. Itu pikul salib. Contoh, bicara santun, pukul tapi tiba-tiba datang, saya harus bantu. Mama belanjakan, Bapak tidak. Kita ini anak Tuhan, kita ini orang baik. Bantu. Itu pikul salib. Hati ini sakit, tapi saya harus mengampuni. Itu pikul salib. Saya punya batin ini tersiksa, tapi saya harus taklukkan itu. Saya harus memutuskan untuk melakukan firman meskipun saya menderita. Ini pikul salib. Bukan rajin sembahyang, tapi tidak mau memutuskan untuk melakukan firman. Jadi kalau orang tulis itu masih keliru itu. Pikul salib bukan terjemahan seperti itu. Banyak orang melayani Tuhan, tapi tidak mau menderita dalam pelayanan. Giliran hal-hal yang sulit sudah tidak mau lagi. Tidak mau siksa diri ini. Contoh siksa diri apa? Saya tidak mau, saya hati ini sakit. Saya tidak mau, saya ini terlalu terluka. Saya tidak mau, dia terlalu kasih. Saya sudah pukul, saya cerita sampai hancur. Ini
kita belum bisa pikul salib. Kita pikul salib, kita harus salibkan semua kedagingan kita, salibkan semua ego kita. Bapak Ibu semua, Tuhan mau kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jangan ada kepura-puraan dalam hal mengasihi. Bapak Ibu semua, khusus untuk pelayan, mengasihi Tuhan harus mengasihi sungguh-sungguh. Anda beribadah, harus beribadah dengan sungguh. Itu bagian daripada mengasihi Tuhan. Anda bekerja, Anda memberi, membantu orang, harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu bagian daripada mengasihi. Anda menolong orang, Anda memberkati, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu bagian daripada mengasihi. Tapi kalau kita kerjakan segalanya dengan kita masih hitung-hitung, kita belum sungguh-sungguh dalam mengasihi. Amin. Haleluya. Saya sudah ini. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan sudah lakukan itu? Tuhan sudah ini. Kita berhenti untuk taruh saya. Tapi kita pakai kata, Tuhan sudah tolong saya, Tuhan sudah buat saya, Tuhan sudah ampuni saya, Tuhan sudah. Tuhan yang didulukan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semua, kasih yang sungguh-sungguh itu perlu. Terkadang membantu orang, tapi di belakang tuh bisa bicara. Kasih belum murni. Amin. Haleluya. Terkadang kita memberi, tapi masih di belakang kita masih hitung-hitung, kita masih marah. Terpaksa jadi. Tidak tentang saya tidak enak lagi. Tidak boleh. Kita semua alami hal itu. Saya tidak luput dari hal itu. Tapi kita dituntut Tuhan, kalau kita mengasihi, kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan kepura-puraan. Kau melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau mau membantu orang melakukan hal yang baik dimanapun, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang murni. Anda punya pekerjaan, Anda dapat pekerjaan kecil apapun yang baik, mengatakan hal baik, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Kalau tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, Anda tidak akan menikmati benih yang Anda tabur. Amin. Haleluya. Kau tabur ke sana, kau tidak akan mengerti, menuai. Kenapa? Karena kau tidak menabur dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Ini harus dikerjakan. Segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, ini bentuk daripada kasih kita kepada Tuhan. Mau bantu orang, mau tolong orang, ini bentuk daripada kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Semua harus dibungkus, dikerjakan dengan kesungguhan hati. Jangan ada pura-pura. Jangan pura-pura baik. Jangan pura-pura setia. Jangan setia beribadah karena saya. Jangan setia melayani karena gembala. Jangan setia main musik karena gembala. Amin. Haleluya. Amin. Percayalah, gembala mati, Anda tidak setia. Kalau kita punya kesetiaan, kita gantungkan kepada manusia, satu saat manusia itu mengecewakan, maka kita tidak akan setia. Amin. Tapi kalau kita gantungkan kesetiaan kita kepada Tuhan, meskipun orang bikin kita bagaimana, situasi bagaimana, keadaan berubah tidak seperti, saya tetap mengasihi. Amin. Haleluya. Saya tetap mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Di kantor pun demikian. Teman, kepala kantor, orang-orang yang selama ini baik kepada Anda, jangan gantungkan itu kepada mereka. Taruh sama Tuhan. Supaya dong punya tingkah laku tiba-tiba berubah, jangan kaget. Saya tetap baik sama orang. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau kita tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih yang tulus dan murni itu dimulai dari apa? Dimulai dari tinggal di dalam Kristus dan firman di dalam kita. Anda dan saya bisa mengasihi Tuhan dengan murni, dengan tidak pura-pura,
kecuali Yesus tinggal dalam hati kita. Terus apa? Kecuali firman tinggal di dalam hati kita, kita tinggal di dalam Tuhan. Karena Yohanes berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dia bisa berbuah sukacita, dia bisa berbuah mengampuni, dia bisa berbuah senyum, dia bisa berbuat kebaikan, dia bisa berbuah kasih, berbuah yang banyak yang tidak pernah keluar di waktu masa muda kita. Yang di luar Tuhan kita tidak bisa menghasilkan buah ini. Yohanes berkata harus tinggal di dalam dia dan firman-Nya di dalam kita. Rajin gereja itu bagus, tapi lebih bagus firman tinggal di dalam kita. Rajin sembahyang itu bagus, tapi lebih bagus lagi firman itu tinggal di hati kita. Karena yang membuat kita bisa berkenan kepada Tuhan bukan kau rajin sembahyang saja. Bukan berarti sembahyang tidak. Yang membuat kita hidup bisa berkenan di hadapan Tuhan ketika kita dengar firman. Firman itu tinggal di hati kita dan kita lakukan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semua, kasih yang tulus dan murni yang tidak pura-pura, kasih yang sungguh itu dimulai dari tinggal di dalam Kristus dan firman di dalam kita. Amin. Dengar firman itu, simpan di hati. Firman mau sakit, dimanapun Anda berada, Anda mau dengar firman di radio, di YouTube, dimanapun, ketika ada pesan yang terus menyentuh, oke, berapa menit, renungkan firman itu, simpan firman di hati. Saya percaya, firman yang kita simpan, Roh Kudus Tuhan, itu yang akan menuntun kita, menolong kita, memampukan kita, sehingga kita punya kasih kita kepada Tuhan, diperbaiki oleh firman. Ditolong oleh firman, sehingga kita mau mengasihi, Tuhan akan pulihkan kita, kita akan mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan tidak pura-pura lagi. Dulu saya pura-pura, tapi sekarang saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dulu saya pura-pura setia. Bapak Ibu, orang yang pura-pura tidak akan lama setia. Saya ulang sekali lagi, orang yang mengasihi dengan pura-pura, kasihnya tidak akan bertahan lama. Karena tiba-tiba akan berubah. Kalau kasihnya sudah berubah, berarti kasihnya tidak murni dan tulus. Ini yang kita koreksi diri kita. Kita lihat keadaan sekitar. Tiba-tiba orang yang dulu dia mengasihi kau, sampai tiba-tiba kau bikin hal yang buruk, terus dia berhenti mengasihi, berarti dia punya kasih tidak murni. Amin. Karena kasih yang murni, dia menembus segalanya. Dia menembus tembok suku, dia menembus tembok agama, dia menembus tembok gereja, dia menembus tembok kantor, dia menembus tembok dinding rumah, dia menembus tembok dapur, dari kopu dapur ke dompu dapur. Dia menembus tembok RW, dia menembus tembok organisasi, mereka ke organisasi lain, saya organisasi lain, dia menembus tembok suku dan bukan orang Papua, jadi saya tidak mengasihi Tuhan. Tidak. Kasih yang murni dia menembus semuanya. Amin. Dan dia mempersatukan semuanya. Karena kasih dari Allah, dia menembus semuanya, dia turun dan mempersatukan manusia kita dengan Tuhan. Sehingga kasih yang abadi itu kalau dia hadir di hati kita, saya percaya kita punya kasih ini tidak akan pernah dihalangi oleh apapun. Kau pakai motor lewat, tiba-tiba kau berhenti karena kau punya kasih, kau tergerak hati untuk memberkati dia. Bukan karena dia itu kau satu suku, bukan karena dia satu marga dengko, bukan karena dia satu kompleks dengko, dia orang lain, tapi kau punya hati ini tergerak untuk memberkati dia. Ini yang disebut dengan kasih, dia menembus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semua, hal yang pertama, kasih yang tulus dan murni harus dikerjakan, dimulai dari tinggal di dalam Kristus dan firman di dalam kita. Yang kedua, kasih yang tulus dan murni dimulai dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada banyak orang bisa bergereja, berbahasa roh, melakukan hal-hal yang hebat, main musik, melayani, pujian, setia di pekerjaan Tuhan, tapi gagal dalam mengasihi. Kenapa? Karena hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus.
Semua dikerjakan dengan rutinitas biasa. Tadi saya bilang, setia melayani karena om yang gembala. Setia melayani karena bapak ada yang gembala. Setia melayani karena adik yang gembala. Setia melayani karena tete yang gembala. Saya tidak enak kalau saya tidak sembahyang, nanti om lewat delia bagaimana. Perbaiki kasih kita. Amin. Haleluya. Firman ini keras. Perbaiki kasih kita. Saya bilang sama saya keponakan beberapa waktu lalu, kalau kau masih lihat saya sebagai om, berarti gagal. Mulai sekarang jangan lihat saya sebagai om, lihat saya sebagai gembala. Kalau saya suruh kerja di gereja, bukan om yang suruh, gembala yang suruh. Nanti dapat berkat. Kalau kau pandang om, nanti saya tidak pergi. Saya pamas bilang om nanti saja. Tapi kalau gembala yang kerja di gereja, kerja di pastori, itu bukan kerja di om rumah, tapi kerja di rumah seorang pendeta gembala. Bukan om yang bayar, bukan om yang kasih berkat, Tuhan yang akan memberkati Anda. Amin. Ini beberapa hari lalu saya sudah nasihat keponakan. Saya nasihat mereka, saya bilang begitu. Berhenti lihat saya sebagai om, berhenti lihat saya sebagai adik. Tembok ini kita lepas. Kerja di sini, setia di sini, bukan karena saya. Jangan. Nanti Anda punya kesetiaan tidak akan bertahan lama. Ini yang dibilang, mengasihi Tuhan itu jangan pura-pura. Tidak boleh kita hilangkan itu. Tidak. Semua karena Tuhan. Alkitab katakan, jika engkau makan atau minum dan melakukan segala sesuatu yang lain, artinya selain di gereja, kita di rumah, di pasar, di tempat jualan, di kantor, di lapangan, di lautan, di darat, ojek, super taksi, dimanapun, ini Alkitab kata melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah itu hanya untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita memberkati orang dengan kasih yang tulus daripada Tuhan. Kita menolong orang dengan kasih yang murni. Amin. Desember kemarin ada satu hamba Tuhan, Kakak Philip Samori. Dia punya kesaksian, dia jelaskan begini, dia cerita. Ada satu gereja mau buat Natal. Gereja ini sudah siapkan, mereka punya uang. Mereka datang sama Kakak Philip Samori, mereka tanya, mereka minta pendapat. Berikan kami saran. Kami mau lakukan Natal tapi dengan cara yang berbeda, yang jarang dikerjakan. Hamba Tuhan ini, Pendeta Philip Samori, dia bilang, boleh? Berapa keuangan kalian? Mereka sebut. Kalian beli sembako. Masih masuk dalam kantong plastik besar, yang 5.000 itu. Dulu 5.000, sekarang 10.000. Masih 5.000. Kasih masuk dalam kantong plastik besar. Minyak goreng, beras, gula, daun teh, susu, tepung, apa, pokoknya sembako lah. Saya bilang bahan pokok. Terus mereka bilang, terus pendeta hamba Tuhan dia bilang, pergi cari orang-orang yang kalian bantu yang tidak bisa membalas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalian kenal. Ketiga, tidak ada hubungan keluarga. Haleluya, amin. Jemaat ini mereka lakukan. Kakak Philip dia bawa sekitar 5. Dia cari tukang parkir, balai PU Swapen. Di situ katanya ada satu tukang parkir yang biasa orang dia perawakan sudah kurang bagus. Ada beberapa anak-anak yang orang tua kakak ini dia bawa, dia kasih orang. Dan dia pesan sama mereka, kasih, setelah kasih berdoa dengan mereka. Bapak Ibu, inilah kasih. Amin. Kita punya pengalaman, mungkin lewat di jalan, hati tergerak, stop, pergi beli air, iya, kasih ke sana. Amin. Ya, Pak. Apa Desember lewat di Beringin Wos ya. Tiba-tiba kegerakan hati itu stop. Mama pergi beli air. Kasih dong, udah kerja di gereja. Kenal kan? Keluarga kan? Tidak. Bapak Ibu, ini yang saya maksud. Kasih itu dia menembus
tembok dan menembus suku. Saya pernah khotbahin Desember. Kalau kita masih mengasihi sesama ambai, kita mau kasih belum murni. Kalau kita mengasihi sesama orang Papua, kita masih belum kasihnya, kita belum murni. Kalau kita masih mengasihi sesama kekristenan, iman Kristen, baru kita antara mengasihi yang orang lain, kita punya kasih yang murni. Jangan bantu dia. Dia bukan agama Kristen, dia Muslim, dia Hindu, dia Buddha. Kasih kita tidak murni. Amin. Tidak, kasih kita masih murni. Bapak Ibu semua, pesan ini keras, tapi tentang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, yang kedua, hidup ini harus dipimpin Roh Kudus. Kita ini lemah, tidak kuat, tapi kita bisa mengasihi karena Roh Kudus akan tolong kita. Kita bisa mengasihi Allah dengan sempurna karena Roh Kudus yang akan menolong kita, memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa memberikan kita punya hati terbuka untuk mengampuni, memaafkan, mengasihi lebih daripada apa yang kita pikirkan. Yang ketiga, kasih yang murni dan tulus dimulai ketika kasih Kristus memenuhi hidup ini. Saya sangat percaya kalau kasih Kristus dia sudah penuhi hidup ini, orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh kasih Kristus, hatinya selalu bersuka cita, hatinya selalu bersyukur, hatinya selalu semangat, selalu senyum. Jangan duduk dengan tidak, setiap hari harus senyum. Kalau bisa, anak-anak dong tidak percaya kalau kau tidak ada uang. Sudah, anak-anak dong tahu saja bapak dan mama itu ada uang, padahal ini tidak ada uang. Amin. Bapak Ibu semua, kasih yang memenuhi hidup ini, kasih Kristus yang akan memerintahkan kita, mengontrol kasih kita. Kasih manusia kita itu terbatas, tapi kasih Allah itu tidak terbatas. Sehingga yang saya bilang, kasih yang tidak terbatas itu kalau dia memenuhi hidup ini, kita mampu mengasihi lebih lagi. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, yang terakhir, kasih yang tulus dan murni dimulai dari pertobatan. Sudah, bertobat sudah. Perbaiki semua, renungkan kembali. Saya masih murni atau tidak? Saya ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Perbaiki, bertobat. Bertobat artinya metanoia, berbalik dari hal yang dulu saya anggap baik, yang saya nyaman di situ, saya berbalik. Saya kembali mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya kembali mengasihi dengan sungguh-sungguh. Saya hilangkannya namanya kepura-puraan dalam mengasihi. Amin. Haleluya. Dan biarkan hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya kita ini terbatas, manusia kita ini terbatas, tidak mampu, tapi Roh Kudus akan bekerja di hati kita sehingga kita akan mampu melakukan segala sesuatu lebih daripada yang kita kira. Saya kira firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Kiranya Tuhan yang punya firman yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Kita terima pesan di hari ini, pulang lakukan, dengar, renungkan, camkan firman ini. Hari ini dan selanjutnya, mari mengasihi dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini bentuk daripada kasih kita kepada Tuhan. Bekerja di kantor dengan sungguh-sungguh, melayani orang dengan sungguh-sungguh, berbisnis dengan sungguh-sungguh, membantu dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, memberkati pelayanan dengan sungguh-sungguh, menopang dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Saya kira firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Tuhan memberkati. Kita satu di dalam doa.